Para sahabat yang sukanya nonton film tapi masih doyan dengerin alur cerita. Kali ini, saya mewakili Mimin akan mendongengkan bocoran alur cerita dari film Swallowed Star, season kedua, episode 99. Dan tanpa banyak kokot lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya terdengar, Hong berkata, Dewa Petir dan aku sama-sama memiliki domain kami sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkan semuanya, kemungkinan masih ada harapan untuk mengalahkan monster bertanduk itu, ucap Hong, dan diikuti dengan anggukan kepala dari si Dewa Petir. Sementara Luo Feng, mendengar kata domain, ia pun agak terkejut. Sebab diketahui, dari seluruh pejuang yang ada di bumi, hanya Hong yang memiliki domain, oleh sebab itulah, Hong selalu menjadi nomor satu di planet ini. Namun menurut perkataan Hong barusan, berarti Dewa Petir pun memiliki domainnya sendiri. Sementara Babata yang juga mendengar ucapan itu, ia pun tampak kaget. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa, satu planet tiba-tiba muncul dua pejuang yang memiliki domain sendiri, dan mereka berdua hanya petarung penjelajah bintang. Ini tidak mungkin, salah satunya suatu kelainan, itu sudah seperti memenangkan lotre, ucap Babata. Mendengar Babata yang cukup berisik di dalam pikirannya, Luo Feng pun berkata, Babata, tidak perlu membuat keributan seperti itu. Jika Dewa Petir memiliki wilayahnya sendiri, maka dalam pertempuran sampai mati dengan binatang bertanduk emas, kami akan memiliki banyak harapan, ucap Luo Feng, dan langsung dijawab oleh Babata. Luo Feng, kamu tidak mengerti tentang hal ini, jadi sini aku jelaskan padamu, ucap Babata, lalu kembali berkata. Apa kamu masih ingat yang pernah aku jelaskan padamu? Tentang 3 bentuk dari pesawat ulang-alik yang melonjak, yang dalam tiap bentuknya ada 9 tingkatan, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, ya saya ingat, untuk mencapai tingkat alam semesta, seseorang harus memiliki 48 kali penggandaan kekuatan, dan domain sendiri, baru setelah itu, saya dapat melatih dan menggunakannya, ucap Luo Feng, yang mengingat dengan jelas. Setelah mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, Luo Feng, menurut 4 tahap dasar persepsi tentang domain. Saat ini, kamu hanya berada di bagian dasar. Karena bahkan dalam kategori prajurit tingkat bintang, sangat sedikit dari mereka yang memiliki domain sendiri. Dan untuk seorang pejuang tingkat penjelajah bintang yang memiliki domain mereka sendiri, pada dasarnya ini adalah keberuntungan yang bodoh, seperti memenangkan hadiah pertama dalam lotre. Bumi sudah memiliki Hong, dan sekarang bahkan Dewa Petir juga. Dari sudut pandang teoretis, pada dasarnya adalah satu dari triliunan pejuang, teriak Babata di dalam pikiran Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berpikir sejenak, mengingat reaksi Babata memang berdasarkan logika. Di sela itu terdengar lagi, Babata berkata, satu galaksi biasanya hanya menghasilkan satu level alam semesta, dan tidak selalu memiliki domain sendiri. Kemungkinan seorang prajurit penjelajah bintang untuk memiliki wilayahnya sendiri pada dasarnya tidak mungkin, namun bumi memiliki 2, dan sebenarnya ini cukup bagus. Dewa Petir ini memiliki wilayahnya sendiri, jika dia dan Hong bekerja sama, dengan serangan yang mengorbankan nyawa, mereka memang memiliki harapan, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, apa? Masih ada harapan? Tanya Luo Feng dengan terkejut, setelah mendengar 2 kata dari Babata. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, Luo Feng, walaupun aku tidak tahu kenapa bisa ada 2 pejuang yang memiliki domain di planetmu ini, tapi aku tahu betul, betapa sulitnya mendapatkan domain sendiri. Dan jika Hong dan Dewa Petir ditemukan di alam semesta, mereka akan dibunuh oleh orang lain yang cemburu, atau diundang untuk bergabung dengan beberapa organisasi besar. Penjelajah bintang yang memiliki domain sendiri, pasti akan dicap sebagai jenius. Dan prajurit dengan domain mereka sendiri, begitu mereka mempertaruhkan segalanya, akan sangat menakutkan, karena mereka dapat menggunakan gen dan sel, kekuatan tubuh, semangat dan kekuatan mental, kesadaran semua bergabung bersama. Mereka dapat beresonansi dengan ruang di alam semesta. Dan ketika mereka mempertaruhkan semuanya, jiwa mereka akan terbakar. Kombinasi kekuatan ini menyebabkan kekuatan mereka naik ke tingkat yang menakutkan. Bahkan ketika mereka tidak mengambil risiko itu semua, seorang prajurit penjelajah bintang dengan domain mereka sendiri, secara alami tidak terkalahkan di kelas mereka sendiri. Dan saat mereka mempertaruhkan segalanya, yang satu adalah penjelajah bintang tingkat 7, sementara yang lainnya adalah penjelajah bintang tingkat 8. Saya percaya bahwa domain Hong, jauh lebih luas dan dalam, bahkan mungkin sudah mencapai tingkat domain kedua. Ketika mereka berdua mengorbankan jiwa mereka dan pertempuran sampai mati, akan sulit untuk mengatakannya, ucap Babata mendesah tanpa henti. 2 jenius yang luar biasa,
jika mereka terpapar ke seluruh alam semesta, mereka bahkan tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka, ucap Babata. Singkat waktu, setelah melakukan perundingan yang mantap, jet tempur milik Hong dan beberapa perwakilan lainnya pun, mulai meninggalkan petak rumput distrik Mingyue. Sementara dari sisi timur, terdengar suara raungan monster yang melintas, diikuti dengan kobaran api. Dari sore hari, makhluk laut sudah memulai pertempuran mereka di kota markas Jiangnan. Namun, dengan persiapan umat manusia selama 10 tahun terakhir, mereka pasti bisa menahan serangan para monster, setidaknya untuk sementara. Mengetahui akan hal itu, Luo Feng pun, langsung menemui keluarganya yang ada di ruang tamu. Melihat kehadiran Luo Feng, Luo Hua pun berkata, "Kakak, ada apa? Apakah monster yang menelan itu sudah mati?" tanya Luo Hua. Di sela itu terlihat, Su Xin yang awalnya duduk di sofa, ia pun berdiri, dengan gugup menatap Luo Feng dengan penuh harap. 7 orang di dalam ruang tamu semuanya melihat ke arah Luo Feng, seolah menuntut sebuah jawaban. Sementara Luo Feng, mendengar pertanyaan itu, ia pun hanya bisa menggelengkan kepalanya, sambil berkata, "Tapi masih ada harapan," ucap Luo Feng, lalu bergegas naik ke lantai 2. Sementara Su Xin dan anggota keluarga Luo Feng, mereka pun saling memandang. Setelah itu terlihat, Su Xin melangkah untuk menyusul Luo Feng ke lantai 2. Sementara Luo Feng, yang berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamarnya. Di sela itu terdengar, dia berkata, "Babata, apakah ada cara lain untuk membunuh monster yang menelan itu?" tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Tidak ada cara lain, bahkan meriam laser B6 telah gagal dan dihancurkan olehnya, tidak ada cara lain. Kamu hanya bisa mengandalkan jenius prajurit domain penjelajah bintang untuk melawannya," ucap Babata. Setelah itu terdengar lagi, Luo Feng bertanya, "Babata, apa serpihan inti tembaga hybridaku, jika Hong atau Dewa Petir menggunakannya, bukankah itu sangat kuat? Mereka bahkan mungkin bisa membunuh binatang bertanduk emas itu." "Tidak, salah satu dari mereka menggunakan tombak, sementara yang lain menggunakan pedang," ucap Babata, lalu kembali berkata, "Hanya dengan menggunakan tombak dan pedang, mereka dapat memaksimalkan kekuatan domain mereka. Pecahan inti tembaga hybrida ini, hanyalah sebuah pecahan, bagaimana mungkin 2 petarung itu bisa menggunakannya? Hanya kamu sebagai pembaca roh yang bisa menggunakannya." Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun terlihat panik, karena ini sama saja menunggu kepunahan manusia. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Tapi kamu jangan khawatir, karena aku sedang membuat tombak dan pedang, untuk Hong dan Dewa Petir. Karena tombak dan pedang adalah senjata yang sudah mendarah daging dengan mereka berdua. Saya membuatnya dengan menggunakan beberapa logam dari kapal untuk menggabungkan beberapa senjata, baik itu ketajaman atau kekokohan, mereka pasti akan melebihi apa yang dimiliki Hong dan Dewa Petir sekarang," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun ingin berkata. Namun tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki di luar pintu. Di saat yang sama terlihat, Su Xin membuka pintu dan masuk ke dalam kamar tersebut. "Kamu pasti sangat lelah," ucap Su Xin, dan duduk di tempat tidur, lalu memijat lembut bahu Luo Feng. "Aku baik-baik saja," ucap Luo Feng. Saat mengendus parfum harum dari tubuh Su Xin, Luo Feng tidak bisa menahan untuk tidak mengulurkan tangan dan menarik Su Xin untuk memeluknya. Sementara Su Xin, ia pun mendekati Luo Feng, lalu meletakkan kepalanya di dadanya, lalu berkata dengan lembut, "Luo Feng, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Awalnya, aku ingin mengatakan ini setelah semua bencana ini berlalu. Namun aku takut, jika aku tidak mengatakannya sekarang, mungkin aku tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengatakannya," ucap Su Xin. "Apa itu, katakan saja," ucap Luo Feng dengan rasa ingin tahu. "Aku, ucap Su Xin dengan lembut, namun bergema seperti guntur di telinga Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun segera duduk tegak, dan menatap kaget pada Su Xin, "Apa benar yang kamu katakan?" Mendengar ucapan itu, Su Xin pun mengangguk. Sementara Babata yang menguping pembicaraan itu, ia pun tertawa keras di pikiran Luo Feng lalu berkata, "Sini biar ku periksa, oh, hehe, memang, ini sepasang bayi kembar, keduanya laki-laki." Hahaha, tawa Babata bergema di benak Luo Feng. Sementara Luo Feng, matanya pun terbuka lebar, karena dia sangat bahagia, namun juga sangat khawatir. Memang, selama liburan musim dingin sebelumnya dia tinggal bersama Su Xin, dan mereka mulai membicarakan pernikahan. Ketika seorang pria dan wanita hidup bersama, hal-hal pasti akan terjadi secara alami. Jika bukan karena binatang bertanduk emas, dia akan sangat gembira setelah mendengar berita seperti itu. Namun sekarang,
Saat kemanusiaan dan masyarakatnya sedang menghadapi kepunahan, ditambah lagi Su Xin, dan dengan anak kembarnya, membuat beban yang dipikul Luo Feng semakin berat. Melihat ekspresi Luo Feng, Su Xin pun berkata, "Apakah kamu tidak senang?" tanya Su Xin. Bukan seperti itu. Saat ini aku sangat senang, hanya dengan masalah yang dialami manusia sekarang ini," ucap Luo Feng menarik nafas panjang. Terlihat saat itu, kekhawatiran jelas di wajah Luo Feng. Sial, jika mereka tidak membunuh binatang bertanduk emas itu, seluruh umat manusia pasti akan mati, begitupun dengan Su Xin dan kedua anakku, pikir Luo Feng saat itu. "Luo Feng, apa yang kamu pikirkan?" tanya Su Xin mengangkat tangannya dan meraih lengan Luo Feng. Tidak ada yang aku pikirkan," ucap Luo Feng, dan dengan lembut memeluk Su Xin. Singkat waktu, hari pun telah berganti. Terlihat sore itu, Luo Feng yang berada di atas pesawat ulang-alik yang melonjak, yang sedang terbang ke arah markas besar Aula Bela Diri Jixin, yang berada di kota Hongning. Tampak saat itu, tidak ada satupun pejalan kaki yang terlihat di kota markas Hongning, hanya sejumlah besar personel militer yang maju dengan cepat. Sesampainya di markas tersebut, Luo Feng pun langsung melangkah masuk, dan dengan cepat menuju ruang pelatihan tempat Hong dan Dewa Petir berada. Di sepanjang jalan, dia bertemu dua orang, satu pria dan satu gadis, keduanya pemuda. Fitur wajah gadis itu mirip dengan Hong. Luo Feng telah membaca informasi tentang putra dan putri Hong sebelumnya. "Penyelidik Luo," ucap kedua anak itu sambil membungkuk. Mendengar sapaan itu, Luo Feng pun berkata, "Apa kalian berdua adalah anak-anak pimpinan tertinggi?" ucap Luo Feng bertanya, pada keduanya, yang sebenarnya memiliki umur lebih tua dari Luo Feng. Hanya karena perbedaan kekuatan, mereka jadi begitu hormat pada Luo Feng. "Iya benar," ucap kedua pemuda itu, dengan mata yang terlihat merah, seperti habis menangis. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, "Pada saat ini, aku tidak akan bertemu dengan kepala. Tapi aku ingin meminta tolong pada kalian berdua, untuk memberikan dua senjata ini kepada kakak Hong dan Dewa Petir. Juga, pelindung tubuh ini, berikan kepada Dewa Petir," ucap Luo Feng, lalu menyerahkan tas yang ia kenakan pada mereka. Di dalamnya ada senjata tajam yang dikeluarkan Babata, pada malam sebelumnya. Bersamaan dengan itu adalah baju besi ketat yang ditinggalkan oleh pemilik pesawat luar angkasa X-81 saat dia meninggal. Saat itu, Luo Feng memberikan baju pelindung itu pada Dewa Petir, karena Hong memiliki pohon anggur kontak awan untuk melindungi seluruh tubuhnya, jadi dia tidak membutuhkannya. Memberikannya kepada Dewa Petir secara alami lebih masuk akal. "Ini," ucap kedua pemuda itu dengan terkejut. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, "Kakak Hong hampir tidak pernah merawat kalian berdua. Tapi ayah kalian adalah orang yang sangat agung dan mulia," ucap Luo Feng, lalu berbalik dan pergi. Singkat waktu, Hong dan Dewa Petir pun telah menerima tas titipan dari Luo Feng. Terlihat saat itu, kedua pejuang terkuat di bumi itu memeriksa kualitas senjata yang tadi dititipkan oleh Luo Feng. "Senjata yang bagus," ucap Hong dengan mata berbinar. "Iya, benar-benar sangat bagus dan detail, dan terasa sangat nyaman saat digunakan. Yang terpenting, senjata ini sangat cocok dengan keahlianku. Siapapun yang membuat senjata ini, pastilah seseorang yang hebat," ucap Dewa Petir, lalu kembali berkata. "Dan ini benar-benar sangat tajam. Hanya dengan sedikit mengayunkannya, seketika udara sekitar langsung terbelah." Mendengar ucapan itu, Hong pun tertawa, lalu berkata, "Adik kedua, baju besi itu adalah harta karun, yang sangat cocok denganmu, kamu telah menemukan emas," ucap Hong, yang membuat Dewa Petir tertawa bahagia. "Hahaha, sepertinya bukan hanya kita yang mendapatkan beberapa hadiah dari reruntuhan kuno. Pasti saat ini, Luo Feng juga mendapatkan beberapa harta dari reruntuhan itu," ucap Dewa Petir, lalu kembali berkata. "Sepertinya, dia telah menemukan gudang senjata di reruntuhan. Karena jika tidak, bagaimana dia bisa menemukan senjata yang sangat cocok untuk kita, dan dengan kualitas seperti ini?" Sedang bahagia memuji hadiah dari Luo Feng, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang berkata, "Tuan, monster yang menelan baru saja muncul di Amerika, dan berkeliaran di sekitar hutan belantara, bahkan ia telah melahap galangan kapal yang rusak, serta menelan banyak kapal uap yang berkarat. Ia muncul hanya 2 menit dan 18 detik sebelum terbang kembali ke laut," ucap suara dari sistem pengamatan di markas pusat Aula Bela Diri Jixin. Sementara Hong dan Dewa Petir mendengar ucapan itu, ekspresi mereka pun seketika berubah. Tadi malam, monster yang menelan muncul 2 kali berturut-turut, termasuk pagi ini, jadi totalnya sudah 3 kali. Setiap kali muncul,
ia akan keluar dalam waktu yang sangat singkat, melahap sejumlah besar logam, lalu terbang kembali ke dalam laut. Sepertinya dia menjadi sangat berhati-hati. Semua ini pasti karena serangan meriam laser, ucap Hong, dengan suara datar. Benar, sepertinya kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ucap Dewa Petir yang berkata dengan serius. Sementara Hong, ia pun menganggukkan kepala lalu berkata, ayo sekarang kita pergi. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, karena ketika monster yang menelan telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, peluang mereka akan semakin kecil, ucap Hong. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di luar tembok kota Yang Zhou. Terlihat saat itu, pisau terbang milik Luo Feng, yang menari-nari dan terus melesat ke arah monster laut yang telah memasuki jalur sungai. Saking banyaknya jumlah monster yang dibunuh oleh Luo Feng, membuat seluruh sungai tersumbat, oleh mayat-mayat dari monster tersebut. Melihat Li Dawei yang telah kelelahan, Luo Feng pun langsung menyuruhnya untuk mundur, karena jumlah monster laut yang menyerang juga sudah sedikit berkurang, jadi mereka punya waktu sekitar 2 jam untuk beristirahat. Di sela ucapannya itu, Luo Feng mengamati mayat-mayat yang menyumbat seluruh sungai, sambil menggelengkan kepalanya. Setiap hari, lahir makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, dapatkah umat manusia bertahan dan menahan mereka untuk waktu lama, pikir Luo Feng saat itu. Namun hal terburuknya adalah, sebagian tembok pelindung kota, yang dibangun selama puluhan tahun untuk perlindungan, telah dimakan oleh makhluk bertanduk emas. Jika ini terus terjadi, dalam beberapa waktu lagi, makhluk laut bisa langsung masuk dan membunuh penduduk. Dan satu-satunya jalan adalah, membunuh monster bertanduk emas itu, karena dialah ancaman sebenarnya. Di sela pengamatannya itu, tiba-tiba, jam komunikasi taktisnya berbunyi, tanda ada pesan masuk, berasal dari sumber informasi Aula Bela Diri Jixin dan Aula Petir yang mengirimkan berita, bahwa Hong dan Dewa Petir telah pergi menuju Samudra Pasifik, untuk melawan monster bertanduk emas. Di saat yang sama, ternyata Li Dawei juga menerima informasi tersebut. Apakah perang sesungguhnya sudah dimulai? Tanya Li Dawei yang terlihat cemas. Sementara Luo Feng, setelah mengetahui akan hal itu, ia pun berkata, Komandan Li, aku pergi dulu. Jika ada masalah, beritahu aku, ucap Luo Feng, lalu melesat dengan kecepatan penuh. Saat terbang tinggi di atas kota Yang Zhou, dia dengan jelas melihat, beberapa layar besar di jalan-jalan telah beralih ke pemandangan di atas Samudra Pasifik, yang memperlihatkan dua pria parubaya overpower, yang terbang berdampingan. Saat itu, Luo Feng merasakan jantungnya berdetak sangat kencang, melihat kedua orang yang sangat ia hormati, sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan umat manusia, namun dengan cara mempertaruhkan hidup mereka sendiri. Jika Hong dan Dewa Petir berhasil, tentu saja itu akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Dan jikapun gagal, mereka masih akan membangkitkan tekad dan semangat juang umat manusia. Saat itu, semua mata orang di dunia tertuju pada tiap-tiap layar yang menampilkan rekaman kedua pejuang kuat itu, termasuk pemimpin berbagai negara yang menonton dengan gugup, seolah sedang menonton siaran langsung final Piala Dunia. Sementara Luo Feng, sesaat setelah sampai di markas Aula Bela Diri Jixin, yang berada di sektor Mingyue. Di sela itu, tiba-tiba terdengar, seorang pemuda menyapanya. Perwakilan Luo, seberapa kuat monster yang menelan itu? Apa kedua kepala akan menang saat melawannya? Tanya pemuda yang menyapanya dengan sopan. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun melirik ke arah pemuda itu, yang ternyata adalah seorang pejuang baru, yang baru saja pindah ke Mingyue. Melihat pemuda ini, Luo Feng merasa seperti sedang menatap langsung, ketika dia baru saja pindah dari apartemen sewaannya ke distrik Mingyue beberapa waktu lalu. Setelah itu terdengar, Luo Feng berkata, pasti kakak Hong dan kakak kedua akan menang, kata Luo Feng dengan tegas. Dengan hampir 1000 orang di dalam ruang pelatihan, semua orang mengangkat kepala untuk melihat layar. Karena waktu yang singkat, dojo tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan banyak kursi, apalagi pada saat seperti itu, tidak ada yang bisa mempersiapkannya. Di sela itu terlihat, keluarga Luo Feng juga hadir di tempat tersebut, terlihat pula saat itu, Luo Feng menghampiri Su Xin, lalu memegang tangannya, sambil memperhatikan layar. Pada waktu yang sama, seluruh dunia menyaksikan dua pejuang terkuat umat manusia hingga saat ini. Sementara Hong dan Dewa Petir yang saat ini telah menjadi pemeran utama, yang disaksikan miliaran pasang mata. Di sela perjalanan mereka terdengar, Dewa Petir tertawa lalu berkata, Kakak Hong, menurutmu berapa banyak orang yang sedang mengawasi kita berdua sekarang? Kurasa lebih dari 6 miliar, sahut Hong sambil tertawa dan menatapnya. Hahaha, baguslah, setidaknya aku bisa berbangga diri sebelum kematianku, ucap Dewa Petir sambil tersenyum, seolah mengejek Hong.
Melihat tingkah orang sudah dianggap lebih dari saudara kandungnya itu, Hong pun berkata, "Sudah puluhan tahun, tapi wajah nakalmu itu masih tetap sama, bahkan di saat seperti ini, ekspresi itu tidak berubah sedikitpun," ucap Hong sambil tersenyum. Di saat yang sama, kedua pejuang kuat itu memikirkan satu hal yang sama. Apakah setelah hari ini, mereka masih dapat bercanda seperti saat ini, pikir Hong dan Dewa Petir, yang dalam perjalanan untuk melakukan pertempuran hidup dan mati. Walaupun dalam keadaan seperti itu, keduanya merasa sangat nyaman. Setiap sel di tubuh mereka seperti mendidih, tanda siap untuk bertempur. Di sela itu, tiba-tiba terdengar suara mekanik, yang bergema di pikiran Hong. "Tuan, saat ini monster yang menelan dengan cepat berenang ke atas, dia akan segera terbang keluar dari permukaan," sebuah suara bergema di benak Hong. Sekedar informasi, sebenarnya, jumlah sistem otomatis yang diperoleh Hong sangat banyak, seperti pembangunan ruang virtual Istana Dewa Perang, suara yang berbicara di dalam dojo batas yang selalu berbicara dengan suara lembut. Bagaimanapun, Hong adalah yang terkuat di bumi, sebagian besar harta dari reruntuhan sebelumnya diambil olehnya sendiri. Seperti saat Luo Feng menghadiri pesta penyidik, Hong baru saja membalik tangannya dan gulungan penyidik muncul, ini karena dia memiliki kompartemen penyimpanan ruang, seperti Luo Feng. Sehubungan dengan kualitas harta, saat ini Luo Feng telah memperoleh lebih dari dia. Namun dalam hal kuantitas, Hong memiliki lebih dari Luo Feng. Oke, balik lagi ke topik sebenarnya. Saat mendengar peringatan dari suara otomatis itu, Hong pun berteriak keras pada Dewa Petir, agar mereka harus segera bergegas ke barat daya, tempat di mana lokasi monster itu berada. Dan dengan cepat, keduanya pun langsung melesat ke titik koordinat yang sudah ditentukan. Di malam yang gelap, angin menderu-deru, membuat lautan bergejolak dan ombak-ombak besar menghantam permukaan, gelombang demi gelombang terbentuk setinggi puluhan meter. Di saat yang sama terlihat, makhluk menakutkan yang keluar dari laut, dengan tubuh yang telah kembali sempurna. Tampaknya, dia telah mendapatkan kembali kekuatannya secara bertahap, setelah kekuatannya cukup, dia pasti akan membalas dendamnya dengan kejam. Terlihat saat itu, binatang bertanduk emas itu segera terbang ke ketinggian, sekitar 10 km, dan tiba-tiba berhenti, sambil sedikit menggerakkan kepalanya, pupil keemasan gelap sepertinya bisa melihat 100 km keluar, memperhatikan dua energi di depan. Namun, energi lemah dan kecil ini benar-benar berani menantangnya, ini membuat binatang bertanduk emas semakin marah. Garis keturunannya yang murni dan elit membuatnya sangat bangga dan sombong. Melihat ke alam semesta yang luas, itu adalah garis keturunan terdepan dan paling elit. Di planet kecil dan lemah seperti itu, manusia kecil benar-benar berani menantangnya. Di saat yang sama, terdengar suara gemuruh, saat dia mulai mengepakkan sayap bersisiknya, dan dalam sekejap, langsung melesat ke arah Hong dan Dewa Petir. Menyaksikan pemandangan itu, seluruh dunia menahan napas. Di dalam ruang pelatihan Aula Bela Diri Jixin di distrik Mingyue, hampir 1000 orang dengan gugup menatap ke arah layar. Tampak saat itu, di atas lautan dalam, tubuh besar monster yang menelan itu kurang dari 1000 meter dari Hong dan Dewa Petir. Menyadari kedatangan makhluk bertanduk emas itu, dalam sekejap, tubuh Hong dan Dewa Petir pun, mulai mengeluarkan suatu cahaya menyerupai kobaran api yang membakar jiwa. Sementara Luo Feng, terlihat saat itu, ia memegang tangan Su Xin, sambil melihat ke arah layar, dan scene ini pun, mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Akhir kata, Friska di sini pamit.